Nah, saya dianggap sangat liberal, tidak menghormati tokoh agama, tidak, bahkan banyak yang nanya ini agamanya apa sih? Apa nih masa tersulit mungkin yang sering kali atau pernah menjadi beban di dalam kehidupan seorang Kang Bima? Setelah jadi wali kota atau sebelumnya pun? Oh boleh. Oh. Lebih susah mana sebelum jadi wali kota atau sudah? Ya, setiap orang kan pasti punya episode itu dimanapun itu kan. Iya, gitu. betul. Saya pernah merasa gagal dalam hidup ketika tidak berhasil menjadi dosen tetap di salah satu universitas. Ya, saya merasa, wah ini cita-cita saya menjadi dosen tetap, tapi ternyata gagal gitu. Tapi waktu kemudian membuktikan bahwa itu turning point dalam hidup saya. Ketika saya gagal itu, saya berusaha move on, pindah ke kota lain untuk kemudian membangun karir baru, dan ternyata jalannya sangat terbuka di sini gitu. Padahal kalau berpikir saat itu, waduh, kita patah hatinya seperti apa gitu. Itu satu. Terus kedua, idola saya nomor satu itu kan bapak saya almarhum. Ya. Jadi ketika bapak itu meninggal, rasanya dunia itu runtuh betul, seruntuh-runtuhnya gitu. Itu tahun 97, Mbak, ketika usia saya masih 24 tahun kali ya gitu. Nah, tapi kemudian sejarah hidup saya juga membuktikan bahwa mungkin karena saya ditinggal ayah saya relatif muda, saya kemudian lebih fight gitu. Kemudian bisa bertahan dan kemudian merintis karir dengan kaki sendiri, dengan tangan sendiri, kira-kira begitu. Dulu ketika bapak masih ada kan kita berpikir, wah ada bokap gua nih gitu, sebagai backing, sebagai supporting system luar biasa gitu. Makanya begitu ditinggal tuh sangat patah hati saat itu, sangat sedih sekali ya. Tapi saya ingat ketika ayah saya meninggal itu ada Profesor Arif Rahman, ya, lab school dulu itu. Dia ngasih tausiah di tahlilan ayah saya, dia bilang, Bima kamu beruntung. Saya kaget, loh kok beruntung sih? Iya, kamu tahu kan, sebagian besar tokoh-tokoh hebat itu anak yatim. Iya, jadi kamu harus fight. Kamu menghidupi keluarga kamu, menjaga adik-adik kamu, merawat ibu kamu gitu. Kamu harus fight. Itu terngiang-ngiang gitu. Itu saat-saat berat dalam hidup saya. Terlepas dari dinamika wali kota ya, sebelum jadi wali kota kira-kira itu. Betul, dan itu menunjukkan pentingnya sebuah makna dari sebuah peristiwa. Karena ketika sebuah peristiwa terjadi, tapi makna apa yang didapat dari peristiwa itu? Ketika ya tadi sosok Pak Arif ya, Pak Arif Rahman menyebutkan dan memberikan makna itu dalam peristiwa itu menjadi sebuah kekuatan. Ada satu hal Mbak yang dilakukan oleh ayah saya. Dari kecil sampai saya SMA, itu sebelum saya tidur, ayah saya tuh membisikkan sesuatu. Ya, saya pikir ini apa sih gitu kan. Ternyata itu adalah doa dari Jenderal Douglas MacArthur. Mungkin pernah baca doa itu. Apa yang dibisikkan? Tuhan, jangan bimbing anakku di jalan yang lunak. Berikanlah ia badai, berikanlah ia cobaan gitu. Kira-kira seperti itu ya. Saya waktu itu mikir kan, Pak, serem banget sih doanya kok kasih badai gitu. Kan kalau orang tua itu ya Allah mudahkanlah gitu. Jadi saya baru tahu bahwa ayah saya itu selalu ngasih saya cobaan, ujian supaya saya fight. Begitu, makanya sekarang setiap ada cobaan itu adrenalin saya naik Mbak. Oh ini buat kita naik kelas nih. Ya ini apa lagi nih, kita belajar apa lagi nih. Jadi agak excited justru gitu kan. Karena setelah itu kita belajar dari situ. Nah itu dari bapak saya. Ya, jadi MacArthur praise for his son gitu. Baca deh, itu bagus sekali doanya. Mendidik anak-anak itu supaya tough, supaya tangguh. Ya, makanya relevan dengan generasi strawberry hari ini. Yang katanya serba mudah segalanya itu. Terus gimana dong cara menghadapi generasi strawberry? Karena kan banyak generasi strawberry sekarang mungkin bekerja di bawah kepemimpinan Kang Bima dan seringkali bertemu dengan mereka-mereka. Nggak apple to apple sebetulnya ya. Mbak Mary juga pasti tahu. Sekarang itu kan sangat terekspos dengan dunia maya, dengan sosial media. Kenapa mereka menjadi seperti ini? Itu pasti exposure dari
informasi yang begitu dahsyat masuk ya. Bisa jadi mereka optimis, percaya diri, atau sebaliknya. Semakin banyak informasi itu mereka jadi semakin khawatir, semakin takut, semakin nggak pede. Betul, comparison, membandingkan. Kok ini gila, ini umur 15 udah sukses banget nih. Gua masih begini aja. Bahaya itu. Nah, kuncinya menurut saya kembali ke cinta. Ya, kalau pondasinya cinta, pondasinya kasih sayang di keluarga, maka segala sesuatu kesannya akan menjadi lebih mudah sebetulnya. Iya. Since Kang Bima tadi ngomongin tentang anak muda, sosial media gitu kan, banjir banyak ya. Sekarang kalau dulu kita merdeka berbicara, tapi sekarang kita berbicara merdeka sekali gitu. Dalam arti sometimes nggak ada batasan. Dan seringkali kurangnya informasi membuat orang berasumsi gitu. Nah, kalau berbicara tentang Kang Bima sendiri, pasti banyak banget nih mungkin asumsi-asumsi yang nggak benar, yang netizen mungkin pernah bilang atau apapun itu. Menurut Kang Bima apa nih asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap seorang Bima Arya? Ada kalanya warga itu mempersepsikan saya jauh sekali dari realita yang sebenarnya. Biasanya itu terkait dengan keyakinan, ya, terkait dengan isu-isu yang sangat sensitif, yaitu agama. Ya, pernah saya dianggap garis keras karena mengunjungi satu acara yang organisasi itu dianggap organisasi terlarang. Wah, ini garis keras banget gitu. Wah, ini tidak menghargai NKRI gitu. Pernah satu masa seperti itu. Di masa lain sebaliknya, Mbak. Ketika saya melakukan tugas saya sebagai wali kota dengan bertindak apa yang harus saya lakukan di masa COVID, tapi kemudian itu dianggap melakukan tindakan yang tidak patut terhadap tokoh agama tertentu. Nah, saya dianggap sangat liberal, tidak menghormati tokoh agama, tidak, bahkan banyak yang nanya, ini agamanya apa sih? Kok tokoh agama diperlakukan seperti itu, gitu. Itu dua-duanya salah banget. Dua-duanya salah banget. Dipersepsikan bahwa saya garis keras, tidak. Dipersepsikan bahwa saya juga tidak memiliki etika terhadap tokoh agama, itu juga jauh dari kenyataan. Yang saya lakukan adalah menjalankan tugas-tugas saya untuk berdiri di atas semua dan menjalankan aturan. Ya, ketika saya mengunjungi satu organisasi itu, ya tugas saya untuk mengayomi semua, memastikan bahwa saya membangun komunikasi yang baik dengan semua. Dan di situ saya nyatakan sikap saya tidak setuju dengan pemikiran mereka. Ketika saya kemudian melakukan tindakan yang dianggap tidak patut, itu saya melakukan tugas saya sebagai wali kota yang di masa pandemi itu meminta agar seluruh rumah sakit menyampaikan hasil PCR-nya kepada pemerintah untuk data bagi kita, supaya kita bisa merumuskan strategi. Kalau nggak lapor, gimana kita buat strategi? Nggak ada urusan, nggak ada hubungan dengan tokoh agama atau apapun. Nggak. Ini bukan soal politik, bukan soal sensitif agama. Ini adalah soal penegakan aturan dan melindungi warga. Gitu. Tapi itulah risikonya pemimpin. Ya, nggak semua yang kita harapkan itu dipersepsikan yang sama. Makanya prinsip saya jadi pemimpin itu jangan pernah terbang karena pujian, jangan juga tumbang karena cacian. Hari ini dipuji, besok dibully, lusa dipuji lagi, nanti dibully lagi, ya biasa-biasa aja lah. Gitu. Dan it's never wrong to always do the right thing. Betul. Kan? Gak pernah salah yang menurut kita yakini, ya dengan catatan itu berdasarkan nilai-nilai, value yang kita yakini. Betul. Dan lihat aja hasilnya. Ketika sekarang, satu hal yang menurut saya sangat salut dengan apa yang dilakukan oleh Kang Bima adalah ketika Kang Bima bisa membuat kota Bogor menjadi kota toleransi. Itu menurut saya satu hal yang itu pun nggak mudah, karena saat itu saya memimpin satu kota yang dianggap kota paling intoleran di Indonesia. Bukan cuma dianggap ya, karena menurut survei pun ada di kedudukan yang nomor berapa, 90 lebih gitu. Padahal saya tahu persis, saya lahir di situ, keluarga saya di situ. Kota Bogor tuh DNA-nya itu cinta banget sama keberagaman. Cuman kadang ada 1-2 kasus makanya dapat label seperti itu. Dan nggak mudah, sangat nggak mudah menyelesaikan persoalan itu. Ada masanya juga saat itu saya dibully, di demo, diteror dan lain-lain ya. Tapi
Ada juga yang nggak puas dengan solusi itu, tapi menurut saya itu adalah hasil terbaik yang bisa dilakukan dari pilihan-pilihan yang ada. Oke. Gitu. Iya, dan sekarang Kota Bogor kalau nggak salah menurut apa yang saya baca menjadi kota keempat. Ya, masuk 5 besar dari masuk kota. 5 besar dari kota yang kota paling besar toleran ya. Di Indonesia ya. Ya, dan salah satu hal yang saya sangat salut adalah ketika saya melihat beberapa bulan yang lalu Kang Bima juga hadir di acara peresmian GKI di Bogor. Dan di situ Kang Bima berdiri di podium dan bilang ada 2 rasa yang saya rasakan. Yang satu rasa penyesalan, yang satu rasa kebahagiaan. Mungkin bisa dijelaskan. Iya Mbak, saya tuh plong banget ya, karena kemana-mana ke seluruh dunia. Begitu saya tahu wali kota Bogor itu anggota parlemen atau wali kota atau bahkan menteri itu selalu nanya, lah di kota kamu itu kan ada gereja yang nggak dibuka, kenapa itu? Itu mengganggu banget. Ya bahkan kata Bu Menteri Luar Negeri juga begitu, itu kayak kerikil dalam sepatu kita. Kalau kita jalan ditanya gitu. Jadi ketika itu selesai itu plong. Tapi saya membayangkan Mbak, selama belasan tahun itu jemaat itu kan perlu banget gereja yang representatif, karena gereja yang lama itu udah penuh sesak gitu kan. Belum lagi keluarganya, belum lagi orang-orang yang kemudian bingung karena loh ini kok mau ibadah aja kayaknya ribet banget gitu. Jadi sebagai wali kota saya merasa perlu menyampaikan permintaan maaf. Harusnya lebih cepat, harusnya nggak sampai belasan tahun. Harusnya kita semua lebih bisa menyelesaikan itu lebih cepat. Padahal bukan salahnya Kang Bima, karena kan 15 tahun yang lalu belum menjabat sebenarnya. Ya, tapi permintaan maaf itu penting ya untuk pembelajaran ke depan. Siapapun wali kotanya jangan pernah main-main dengan hak warga yang paling utama, yaitu hak beribadah menurut saya. Iya, dan toleransi itu nggak lepas dari kebesaran hati, dan bukan hanya orang-orang tertentu aja ya, tapi semua penduduk yang ada di situ masing-masing karena punya kebesaran hati. Akhirnya ya toleransi itu bisa terjadi. Iya, kuncinya itu dialog kok. Itu kita kalau dihitung-hitung ya Mbak bisa ratusan kali itu dialog itu ada di forum resmi di balai kota, ada yang di warung-warung, ada yang di restoran, ada yang di rumah-rumah, ada yang di masjid, macam-macam lah gitu. Dan harus sabar. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.